Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya, yang soleh dan solehah, yang cantik dan yang ganteng, yang baik hatinya, yang tidak sombong, yang rajin menabung, juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberkahi juga ya, diberkahi rezekinya, diberkahi hidupnya, diberkahi batinnya, dan pokoknya segala kebaikan untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabatku semuanya dan netizen semuanya, bahwa ternyata konten saya ini banyak apresiasi gitu ya, dan banyak yang mengambil manfaat juga di sini. Walaupun misalkan hobi atau pemahaman sih, maksudnya kesenangan ilmunya itu berbeda-beda ya. Ada yang senang tentang ahli ibadah gitu, ada yang senang tentang yang spiritualitas yang ada ayat Al-Qur'annya gitu kan, ada yang senang psikologisnya, ada yang senang saya ada adegan lucunya dikit-dikit gitu kan, dan ada juga yang senang tentang psikologis, tentang relationship gitu. Jadi di sini saya terima kasih banyak atas saran, masukan dan penghargaannya, dan manfaat-manfaat yang bisa diterima di sini gitu kan. Jadi konten saya ini akan saya bagi gitu kan. Jadi ada yang tentang psikologis gitu, tentang spiritual, tentang keibadahnya, ibadah-ibadah sunahnya, dan juga kepada ya spiritualitasnya gitu, atau ilmu tauhidnya gitu, atau ibadah batinnya. Nanti kita judulnya ganti-ganti aja ya, karena memang kebutuhan konsumen netizen ini kan beda-beda gitu kan. Misalkan seperti kita membutuhkan lebih banyak vitamin C, yang teman kita satu lagi lebih banyak membutuhkan vitamin A, satunya lagi lebih banyak membutuhkan vitamin B. Begitu juga dengan kebutuhan gizi batin kita. Ada yang butuhnya itu tentang ibadah-ibadah sunnah, ada yang tentang ibadah-ibadah batin, ada yang tentang psikologis, misalkan ada yang tentang spiritualitas yang lebih kepada ketauhidan gitu kan. Ya memang kita itu memang memiliki kebutuhan batin yang berbeda-beda. Namun di sini saya akan mencoba memenuhi kebutuhan gizi batin kita semua. Jadi walaupun berbeda-beda, tapi ya mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Nah, sekarang saya akan membahas konten tentang apa ya? Tentang ibadah aja ya, bahwa sesuai dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 56 ya. Dan bismillahirrahmanirrahim, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku atau beribadah kepadaku. Nah, jadi kita ini tujuannya dilahirkan ke dunia ini, kita dibesarkan oleh orang tua kita, diberi makanan, diberi pendidikan gitu kan, sekolah sampai setinggi-tingginya gitu. Nah, itu kan semuanya itu adalah bekal kebutuhan kebutuhan makanan kan, agar kita kuat untuk beribadah, dan kita menimba ilmu pun itu tujuannya untuk beribadah, dan kesemuanya itu adalah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi intinya, makanan apapun yang kita makan, ilmu apapun yang kita pelajari, semuanya itu bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita beribadah, ibadah itu ada dua, ada ibadah, ada hablum minallah dan ada hablum minanas. Jadi yang beribadah langsung kepada Allah, dan ada juga beribadah yang berhubungannya itu dengan kebanyakan manusia gitu, atau manusia pada umumnya gitu. Tapi semua itu masih termasuk ibadah kepada Allah juga, ya kan?
Ya, ya sekarang kita bahas tentang eh, psikologis ahli ibadah ya. Jadi ahli ibadah itu memiliki psikologis awal-awalnya itu biasanya kita bermula dari kebodohan atau kedoliman. Kedoliman ini variatif ya, maksudnya relatif, tidak melulu, bukan berarti orang itu misalkan pembunuh atau misalkan pemabuk gitu atau apalah gitu ya, kemaksiatan lainnya, nggak semuanya itu, nggak, maksudnya nggak harus yang seperti itu. Namun kedoliman di sini artinya kita dari seorang yang lalai beribadah atau yang malas beribadah gitu. Tadinya malas, tadinya kita bodoh, tadinya kita lalai dalam beribadah, tiba-tiba ada keinginan untuk rajin beribadah atau ingin menjadi ahli ibadah. Nah, ya kan? Itu biasanya kita memiliki fase-fase seperti itu. Namun jangan lupa juga, kita kan kalau memang umat muslim pada umumnya ya di Indonesia ini, kita kalau sudah umur 3 tahun atau 4 tahun atau maksimal udah masuk usia TK 5 tahun itu kan kita sudah belajar TPA ya. Jadi otomatis ilmu dasar fikihnya itu kan sudah cukup lah ya, yang dasar-dasar gitu, seperti rukun iman, rukun Islam gitu kan, syarat rukun sholat, syarat rukun wudhu gitu kan. Nah itu kan syarat rukun puasa, semuanya itu kan kita sudah mempelajarinya semua gitu ya, yang basic gitu ya. Walaupun yang basic otomatis kan sudah mengerti ilmu gitu kan untuk beribadah yang sehari-hari itu gitu. Nah, tapi kan seiring waktu berjalan, karena kenakalan remaja, karena hal ini, hal itu, karena apalah, malas atau segala macam gitu, kita itu berbuat dolim. Nah, dari dolim, fase dolim ini kadang-kadang ada Allah itu memberikan hidayah ke dalam hati kita untuk menjadi ahli ibadah. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah bertobat. Caranya kita ambil wudhu, kita sholat sunnah tobat, memohon kepada Allah apapun kedoliman atau kebodohan yang dulu kita pernah lakukan, apalagi keburukan ya. Nah itu kita bertobat untuk tidak melakukannya lagi, dan kita termotivasi untuk menjadi ahli ibadah kan. Nah, kalau sudah sunnah tobat, sholat sunnah tobat itu kan kita kerjakan gitu, terus kita merasa ada perasaan enteng gitu kan untuk melaksanakan ibadah. Nah, itu tandanya tobat kita itu diterima sama Allah gitu. Alhamdulillah ya. Nah, terus dari situ jadi rajin kan. Tadinya yang sholat 5 waktu mungkin hanya 4 rakaat, atau hanya 4 waktu atau 3 waktu, jadi rajin, misalkan jadi dari duhur sampai subuh semuanya dikerjakan. Nah terus pengen lagi tuh nambah amalan ibadah sunahnya itu ya, sholat sunahnya gitu. Misalkan yang tadinya sehari hanya 6 rakaat, ditambah lagi sehari 12 rakaat, ditambah lagi sehari misalkan sampai 20 rakaat gitu. Walaupun ibadah-ibadah sunahnya itu bervariatif gitu, tidak hanya duha saja yang 12 rakaat, namun dicampur dengan qobliyah ba'diyah, namun rakaatnya tetap jumlahnya segitu gitu ya, diistiqomahkan ya kan. Nah terus dari situ biasanya kita termotivasi, kalau misalkan saya udah istiqomah nih, minimal 12 rakaat atau 20 rakaat setiap hari melaksanakan sholat sunnah. Nah karena sholat sunnah itu diterima sama Allah gitu kan, kita itu ada psikologis di mana kita itu ingin melaksanakan puasa sunnah juga. Nah ya kan, jadi ibadahnya itu makin meningkat gitu. Kalau sudah istiqomah biasanya meningkat. Nah terus kita laksanakan puasa sunnah juga. Jadi tidak hanya sholat sunnahnya saja, namun puasa sunnahnya pun dikerjakan, seperti puasa Senin Kemis itu kan, atau dalam sebulan itu sunnahnya itu minimal tiga hari ya, maksudnya Senin Kemis, mungkin minggu depannya lagi Senin lagi, atau mungkin kalau dalam seminggu tiap Kemis Kemis Kemis, tapi tiga kali gitu. Jadi dalam sebulan itu puasa sunnah itu minimal 3 hari, jadi Senin Kemis Senin
Senin, atau Kemis Senin Kemis gitu. Nah itu minimalnya tiga waktu itu gitu. Jadi kita istiqomahkan setiap bulan, karena itu sesuai hadis ya, saya pernah baca di kitab-kitab apa namanya ya, kitab-kitab tasawuf sih memang yang banyak saya baca, sama kitab Bidayatul Bidayah apa ya, pokoknya saya pernah baca gitu kan, dalam hadisnya itu bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa itu dalam sebulan minimal 3 kali gitu, puasa sunnahnya itu gitu. Jadi itu boleh dijadikan apa, pedoman untuk kita berpuasa dalam sebulan itu minimal 3 hari atau 3 kali gitu kan. Kalau Senin Kemis Senin, kalau enggak Kemis Senin Kemis gitu. Jadi pokoknya minimal 3 kali gitu. Tapi itu kita istiqomahkan, jangan sebulan aja gitu kan. Kalau misalkan kadang-kadang memang ada psikologis ahli ibadah itu yang tahap pemula ya, biasanya kita tuh rajin gitu, ini 12 rakaat gitu setiap hari, atau puasa tahu-tahu nanti jelek, tiba-tiba nggak sholat sunnah sama sekali dan tidak puasa sama sekali dalam sebulan. Nah itu ada psikologis yang seperti itu. Namun namanya kita sudah diberi hidayah untuk menjadi ahli ibadah, ya memang psikologisnya ada juga, memang sholat sunnah atau puasa sunnah karena terpaksa ya, karena terpaksa itu tidak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya namanya awal-awal itu memang apa ya, pergolakan batin itu akan selalu ada gitu, karena kita memang selain ibadah batin, nafsu dan setan itu akan selalu menggoda orang yang mau beribadah gitu kan. Jadi ibaratnya godaannya pun lebih kencang lagi, dan itu nggak apa-apa. Pokoknya memang awal-awal pasti ada rasa keterpaksaan. Kalau nggak terpaksa kita itu ria. Jadi karena misalkan baru puasa itu kan seneng, misalkan baru ngelaksain Senin Kemis baru sebulan doang, seneng gitu kan, tiba-tiba orang nggak nanya saya lagi puasa ya, nanya juga enggak orang ya. Jadi memang kita hanya rasa senang mengungkapkan, tapi kan itu juga ria terselubung, walaupun tidak bertujuan untuk sengaja memamerkan gitu kan. Nah itu juga psikologis ahli ibadah tahap pemula. Nah itu kita akan ada di tahap-tahap seperti itu, namun teruskan saja walaupun terpaksa, walaupun misalkan awal-awal belang betong ibadah sunnahnya ya belum istiqomah gitu. Namun kan udah saya kasih tips gitu kan, jadi kalau saat bosan beribadah, jadi rokaatnya saja dulu yang diistiqomahkan, tidak apa-apa ibadah sunnahnya itu dicampur-campur gitu. Maksudnya tidak hanya duha 12 rokaat, bosen itu. Kita seminggu bisa melaksanakan, kesananya bisa bosan. Makanya alternatifnya itu diganti gitu, maksudnya ya sholat duha 4 rakaat misalkan, terus nanti tahajudnya 4 rakaat gitu, atau misalkan qobliyah asarnya 2 rakaat, atau qobliyah maghribnya 2 rakaat gitu. Jadi bervariatif gitu, namun rakaatnya tetap segitu gitu, tetap istiqomah gitu, 12 ya 12 seterusnya gitu. Kalau belum bisa ningkatin, yang penting minimal istiqomah dulu gitu. Oke, tidak terasa ya waktunya sudah ini, padahal ini masih banyak sekali ya yang harus dibahas gitu. Namun sudah durasinya sudah 13 menit lewat. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi walaupun psikologis ahli ibadah tahap pemula itu ada disertai rasa malas, bosan, terpaksa ataupun ria, teruskan saja, lanjutkan saja sampai istiqomah, nanti akan menemukan titik keikhlasan dan keriduan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah.